tahu nggak sih ujang-ujang ada yang main disebutnya ada rocker. Kalian tahu ini nggak BOP? Hah? Apaan tuh? Board of Peace? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Jadi ya, si Board of Peace itu diresmiin kemarin kan, Januari 2026. Nah, ini tuh organisasi bikinannya Donald Trump untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada antara Israel dan juga Palestina. Jadi salah satu langkah perdamaian juga gitu ya? Iya. Banyak ya. Iya, itu anggotanya udah banyak banget tahu. Gitu. Guys, ini aku dapat info ya dari internet kalau salah satu anggotanya ini Indonesia loh. Wow. Terus banyak loh negara-negara muslim lainnya yang ikut. Salah satunya itu ada Bahrain, terus ada juga Mesir, Yordania, Kazakhstan, dan negara-negara muslim lainnya. Solid banget ya. Dan nggak cuma itu ya, ada juga negara-negara lain kayak Argentina, terus Uni Emirat Arab, Kosovo, gitu. Banyak banget tau. Main sih banyak. Ya sekitar 60-an kalau nggak salah. Wow. Banyak sih Jojo. Padahal ini tuh baru tahu dibentuknya, baru awal tahun kemarin kalau nggak salah. Awal tahun ini? Iya benar-benar. Kalau aku sih pernah dengar tuh ya, analogi gampangnya kayak BOP itu dibentuk sama Donald Trump tuh buat kayak kita tuh nyelesain konflik-konflik gede gitu di dunia, tapi bukan soal menang sama kalah. Jadi nggak perang menang perang kalah, tapi biar damai aja, harmoni, katanya sih gitu. Oh my god. It's like it's word of peace. Peace. Perdamaian. Say. Nah, emang benar kita tuh udah punya PBB sebagai institusi global. Tapi dari perspektif liberalisme institusional, keberadaan PBB itu justru nunjukin nih kalau misalnya institusi itu sangatlah penting. Tapi bukan berarti kita tuh nggak perlu inovasi yang baru seperti Board of Peace. Masalahnya tuh, PBB ini dibentuk dalam konteks pasca Perang Dunia Kedua dengan struktur yang sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuatan saat itu. Nah, akibatnya tuh ada beberapa nih seperti keterbatasan struktural, contohnya mekanisme veto di Dewan Keamanan yang sering bikin respon terhadap konfliknya tuh lambat atau bahkan tuh buntu. Nah, disinilah Board of Peace hadir bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap dan lebih adaptif. BOP ini didesain lebih fleksibel dan lebih fokus pada penyelesaian konflik sejak awal dan lebih cepat dalam merespon konflik karena sudah tidak lagi terbebani dengan struktur yang lama. Bahkan saat ini juga Board of Peace sudah menurunkan transaction cost-nya. Tetapi institusi ini menurutku hanyalah alat negara kuat gitu loh, dan institusi internasional gak netral. Mereka itu diciptakan dan didominasi oleh negara hegemon. Pada kasus ini ya Amerika Serikat untuk melayani kepentingan sendiri. Kita ambil contoh deh kayak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB pada konflik Ukraina 2022. Sehingga saat interest negara itu justru dimanfaatkan untuk mempertahankan dominasi yang mencegah konflik. Juga anaknya tetap dominan dan juga konflik tidak bisa direkam sepenuhnya. Dan institusi hanya menghindari konflik, bukan menghilangkannya. Ya juga sih. Tapi ya, selama ini tuh kan Amerika sering tuh yang namanya menghadapi dilema, terus ngegunain bahasa perserikatan bangsa-bangsa sebagai alat diplomasi. Tapi setiap keputusan besar tuh harus melalui proses yang panjang, terus ngehambat rival kayak Rusia sama Tiongkok. Nah, terus pada faktanya juga kan PBB sering ngalamin tuh yang namanya pengambilan keputusan, terus adanya kepentingan politik, tapi nggak direspons dengan baik. Nah, dalam situasi seperti ini kan BOP tuh hadir jadi solusi alternatif yang adaptif. Nah, terus selain itu juga nggak semua konflik tuh ngebutuhin tuh yang namanya intervensi berskala yang global. Nah, juga seperti itu, banyak juga konflik yang justru jadi lebih efektif diselesaikan melalui volume yang lebih kecil, terus fokus dan nggak terlalu birokratis lah. Tapi nih ya, kalau kita pakai kacamata realis nih, secara yang mendalam dan menyeluruh, asik. Nah, argumen kalau PBB nggak efektif itu pakai diganti sama Board of Peace itu nggak masuk akal gitu. Kayak buat aku sendiri ya, kaum realis gitu, efektivitas sebuah organisasi internasional nggak diukur dari kemampuannya untuk menciptakan perdamaian yang abadi, ya, tapi melainkan dari kemampuannya untuk mengelola persaingan negara-negara yang berkekuatan besar. Nah,
aku juga punya argumen nih. Kalau misalkan PBB itu sangat efektif karena strukturalnya, khususnya Dewan Keamanan itu kayak Dewan Keamanan PBB itu, mereka itu mengakui gitu realitas kekuatan dunia. Nah, contohnya kayak hak veto sebagai penyeimbang yang tadi disampaikan sama Teh Febri. Terus juga kalau misalkan kita nggak pakai hak veto, tanpa hak veto ya, negara besar tuh bakalan keluar dari PBB kalau kepentingan nasional mereka itu terancam, yang bakal micu perang terbuka, perangnya langsung gitu kan. Nah, PBB di sini tuh efektif karena itu mencegah konfrontasi langsung antara negara-negara nuklir gitu. Nah, PBB juga di sini masih dipakai sebagai alat kepentingan nasional. Nah, kalau PBB nggak efektif nih, misalkan negara-negara udah banyak lah, negara-negara besar great power udah lama ninggalinnya. Nah, fakta kalau misalkan AS, Tiongkok, Rusia itu masih bertarung untuk memperebutkan pengaruh di dalam PBB, itu kan masih ngebuktiin dong kalau misalkan PBB itu masih menjadi organisasi medan tempur yang sangat efektif dan diperlukan dalam diplomasi realis. Terus juga masalah board office ini masuk ke dalam masalah anarkinya gitu. Nah, kalau misalkan ada argumen BOP itu lebih bagus daripada PBB, itu sering dianggap naif lah. Buat aku sendiri itu naif, karena kayak misalkan itu bakal ngabain struktur anarki internasional, tidak adanya otoritas tunggal di atas negara gitu. Kayak gitu. Kalau menurut aku sih, BOP itu efektif, apalagi dilihat dari perspektif neoliberal secara game teori. Kita bayangin aja nih, dari transformasi dari one shoot game ke iterative game. Nah, kalau misalkan one shoot, itu kan pasti kayak pertemuan sekali gitu, terus kayak kerja sama yang cuma sekali, dan pasti kan bakal berkhianat karena mikirnya tuh gak akan ada lagi berkelanjutannya dan gak akan dalam satu meja dan satu ruangan yang sama. Nah, jadi pasti kalau misalkan one shot tuh, misalkan nih ada yang membangun senjata secara rahasia gitu, karena kan mereka takut, dan juga mereka tuh saling curiga gitu loh, takut pihak lain tuh mengkhianati mereka duluan gitu. Jadi kalau tidak di bawah naungan, tidak ada kerjasama. Terus gini Michelle, peran BOP tuh, institusi ini tuh kayak mengubah struktur permainan menjadi iterated prisoners dilemma. Nah, permainan yang berulang artinya tuh. Nah, ketika negara-negara tuh dipaksa untuk berinteraksi secara rutin gitu loh di bawah naungan BOP. Karena kan pasti kalau misalkan ada kerjasama di satu naungan yang sama, ya pasti kedepannya tuh bakal interaksi lagi gitu. Jadi muncul apa yang disebut sebagai the shadow of the future. Nah, the shadow of the future itu adalah bayang-bayang masa depan. Nah, jadi karena mereka tuh tahu gitu loh, mereka harus berhadapan lagi di meja BOP-nya. Entah itu kayak bulan depan atau tahun depan, we never know. Nah, jadi mereka pasti bakal nahan diri dari kecurangan gitu loh, dari kecurangan hari ini dan demi menghindari aksi balasan di masa depan. Nah, gitu. Tapi ya, kalau menurut aku BOP Itu tetap aja kurang efektif karena di situ tuh malah jadi bikin kayak resep bencana gitu loh. Ketika negara-negara ini ngerasa kekuatannya seimbang, mereka bakal terus ningkatin saingan militer mereka karena takut ngerasa ditinggal gitu, kayak security dilemma kan. Nah, bahkan dari sejarah juga udah ngebuktiin kalau negara-negara mempunyai keseimbangan kekuatan itu tuh malah berakhir perang yang besar dan malah menghancurkan. Dunia tuh malah jauh lebih stabil kalau ada satu kekuatan yang jelas gitu, yang besar, namanya hegemoni kan. Sejarah tuh bahkan udah ngebuktiin kalau dunia tuh bakal lebih seimbang kalau dunia punya satu kekuatan besar atau hegemoni yang bisa menegakkan satu aturan, daripada punya negara-negara ini memiliki keseimbangan yang sama. Mereka tuh bakal lebih berlomba-lomba buat ngasah kekuatan mereka di atas nama keseimbangan. Menurut aku sih justru BOP tuh tetap relevan ya, dan tidak bisa dibilang gagal sepenuhnya. Memang benar ada risiko security dilemma, tapi BOP itu bukan tentang menghilangkan konflik sepenuhnya sih, melainkan mencegah satu negara menjadi terlalu dominan. Nah, dalam banyak kasus tuh keseimbangan kekuatan justru bikin negara-negara lebih berhati-hati untuk menyerang, karena kan mereka sadar akan konsekuensi besar yang bisa terjadi. Sejarah juga kan nunjukin bahwa perang besar tuh sering terjadi bukan karena adanya keseimbangan, tapi justru karena ketidakseimbangan kekuatan atau ambisi hegemonik dari satu negara.
Nah, BOP itu berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam sistem internasional yang anarkis. Selain itu, ide bahwa dunia lebih stabil di bawah satu negara hegemon juga tidak terlalu terbukti. Hegemon itu bisa menciptakan ketergantungan dan bukan ketidakadilan bagi negara lain, yang pada akhirnya memicu resistensi dan konflik baru. Sementara itu BOP kan memberikan ruang bagi distribusi kekuatan yang lebih merata sehingga tidak ada satu faktor yang bisa bertindak sewenang-wenang. Jadi daripada melihat BOP sebagai resep bencana, lebih tepat kalau dipahami sebagai alat untuk menjaga stabilitas relatif dalam dunia yang memang tidak pernah sepenuhnya damai. Kayak gitu sih. Benar juga sih. Tapi Ra, kalau menurut aku ya, BOP itu gak sepenuhnya mampu nyiptain stabilitas. Karena ya, upaya negara untuk nyeimbangi kekuatan justru itu malah memperkuat security dilemma gitu. Yang tadi kayak misal juga. Terus ketika satu negara meningkatkan kekuatan militernya, pastinya negara lain akan ngerasa terancam gitu. Dan pasti ngelakuin hal yang sama, sehingga micu kompetisi dan perlombaan senjata juga. Tapi selain itu juga, keseimbangan kekuatan itu gak akan ngejamin perdamaian gitu. Karena ya konflik tetap bisa terjadi. Ya akibatnya ketidakpastian, niat dan kesalahan persepsi antar negara. Tapi dalam beberapa kondisi, sistem dengan satu kekuatan dominan justru bisa lebih stabil dibanding sistem yang penuh persaingan seperti BOP. Nah, jadi gini ya. Tapi dalam dunia politik tuh gak cuman konflik dan juga kekuatan militer, tapi ada juga yang namanya ekonomi dan sosial. Nah, gagasan soal BOP ini tuh sebenarnya berdasar dari kata-katanya menantunya Donald Trump yang namanya tuh Jared Kushner. Nah, dia tuh pernah merancang soal visi Palestina dan negara-negara tepi barat untuk tahun-tahun ke depan. Nah, isi visinya tuh kan investasi sebesar 50 miliar US dollar, tapi itu tuh untuk kepentingan infrastruktur, terus tuh industri sama mengembangkan pariwisata yang ada di Palestina dan juga tepi barat. Nah, menurut aku kalau misalkan nanti setelah itu benar-benar terlaksana, nanti kan ekonomi itu membaik. Nah, kalau misalkan ekonomi udah membaik, nanti itu bakal ada yang namanya multiple channel. Multiple channel itu adalah yang relate sama teori liberalisme interdependensi. Nah, itu tuh adalah ketika ekonomi negaranya itu udah membaik, terus nanti itu bakal ada negara-negara ataupun aktor non-negara yang berinvest ke Palestina dan juga negara-negara tepi barat. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, nanti kan ekonomi semakin berkembang. Nah, terus nanti orang-orang dan negara-negara di sekitar situ tuh kalau misalkan berkonflik lagi, nanti tuh mereka tuh bakal berpikir dua kali kalau misalkan mau sampai turun senjata gitu, turun militer, turun senjata. Soalnya kan nanti yang rugi tuh ekonomi juga kena, terus merugikan investor-investor yang sudah menanamkan modal di sana gitu. Kalau menurut Mi? Dalam pandangan Marxis, eksploitasi modal ke wilayah konflik bukanlah upaya membangun perdamaian, melainkan upaya mencari pasar baru yang mengamankan sumber daya. Melainkan modifikasi ruang. Negara-negara besar tidak berinvestasi untuk melindungi rakyat Gaza, tetapi untuk mengamankan sirkulasi kapitalis mereka. Ketika Gaza diubah menjadi proyek ekonomi global, rakyat lokal hanya menjadi sumber tenaga kerja murah yang dieksploitasi oleh perusahaan multinasional. Tapi ya, kalau dari kacamata liberal interdependensi, BOP ini tuh bisa dipahami bukan sebagai proyek imperialis, tapi melainkan sebagai bentuk rezim internasional yang pragmatis. Nah, dalam kerangka liberal interdependensi ini, BOP itu tuh berupaya menggeser medan konflik dari kompetisi hard power menuju jaringan interdependensi ekonomi yang lebih kompleks gitu. Nah, dengan membypass perdebatan ideologis yang sering buntu. Nah, pendekatan ini tuh menekankan penciptaan kondisi material di mana perang itu menjadi tidak rasional karena dari biayanya sendiri itu terlalu tinggi secara ekonomi. Nah, logika ini itu konsisten dengan argumen bahwa dalam kondisi interdependensi itu aktor akan cenderung menghindari gitu konflik karena adanya costly effects. Nah, yang timbul dari keterkaitan tersebut.
Nah, melanjutkan dari itu, efektivitas BOP itu sendiri itu dapat dijelaskan melalui konsep kompleks interdependence. Nah, jadi dari konsep ini tuh hubungan internasional itu tidak lagi didominasi oleh isu keamanan semata, tapi oleh berbagai isu yang saling terhubung seperti ekonomi, energi, perdagangan, dan isu-isu lainnya. Nah, kalau BOP mampu menciptakan keterkaitan lintas sektor ini, maka konflik tidak hanya menjadi mahal secara militer, tapi juga merusak kepentingan. Nah, kalau BOP mampu menciptakan keterkaitan lintas sektor ini, maka konflik itu tidak hanya menjadi mahal secara militer saja, tetapi juga merusak lingkungan ekonomi domestik masing-masing negara. Nah, dalam situasi kayak gini, preferensi aktor itu akan bergeser, bukan lagi memenangkan konflik, tapi meminimalkan kerugian dari terganggunya jaringan interdependensi gitu. Nah, selain itu, BOP itu juga berpotensi efektif. Nah, karena BOP ini tuh memperluas saluran interaksi atau multiple channel antar aktor, tidak hanya melalui diplomasi formal antar negara saja, namun juga bisa melalui hubungan ekonomi dan teknokratis yang lebih luas, seperti itu. Nah, dalam kerangka teori liberal interdependensi ini, semakin banyak channel interaksi, itu semakin kecil kemungkinan konflik diselesaikan melalui kekerasan, seperti itu. Karena terdapat alternatif mekanisme negosiasi dan koordinasi, seperti itu. Nah, dengan kata lain, BOP itu dapat meningkatkan densitas hubungan internasional yang secara teoritis memperkuat stabilitas, seperti itu. Nah, adapun argumen lainnya itu juga terletak pada distribusi vulnerability. Nah, dalam interdependensi, negara yang terikat itu dalam jaringan ekonomi akan menghadapi biaya tinggi jika hubungan tersebut terganggu, seperti itu. Nah, jika BOP berhasil menciptakan ketergantungan yang relatif seimbang, maka setiap aktor memiliki insentif untuk menjaga stabilitas, karena tidak ada pihak yang benar-benar kebal terhadap dampak konflik, ya kan? Nah, ini tuh menciptakan semacam mutual restraint yang tidak bergantung pada paksaan militer saja, tapi pada kalkulasi rasional terhadap kerugian bersama, seperti itu. Bagi saya, aliansi BOP ini mungkin sangat rapuh, karena kalau misalnya tiket masuk $1 miliar itu adalah sebuah investasi awal, berarti negara-negara yang termasuk BOP itu men-expect return of investment yang instan atau minimal investasi yang stabil. Kalau misalnya tiba-tiba ada serangan teroris atau serangan apa saja, pasti kan mereka kan ingin investasi mereka di return atau return lah. Oh alah, kayak gitu menurut kamu. Tapi bisa juga sih kalau misalkan kayak gitu, ya nggak? Iya. Iya sih. Berarti benar-benar kompleks ya. Iya, kayak gitu. That's right. Nah, kalau itu sih menurut kita ya. Kalau menurut kalian gimana?